Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua, jumpa lagi di Fly English YouTube channel. Mudah banget belajar bahasa Inggris. Jika sobat semua ingin jago bahasa Inggris, maka subscribe this channel dan tonton semua video materi belajar bahasa Inggris on this channel. Di video kali ini, sobat semua akan belajar materi tentang present perfect tense. So, bagaimana pola kalimat, fungsi, dan contoh kalimat present perfect tense dalam bahasa Inggris? Silakan simak video ini sampai selesai. Baik, present perfect tense adalah salah satu tenses yang sangat penting untuk dipelajari, dikuasai oleh sobat semua yang memang fokus untuk belajar bahasa Inggris. Di mana fungsi atau kapan kita menggunakan present perfect tense itu adalah ketika kita membuat sebuah kalimat yang digunakan untuk menjelaskan kejadian yang sudah terjadi di waktu lampau tanpa menyebutkan keterangan waktunya. Jadi kata kuncinya adalah kejadiannya terjadi di waktu lampau, tetapi kita tidak perlu menyebutkan keterangan waktunya. Terus apa perbedaan present perfect tense dengan simple past tense, di mana kedua tenses tersebut sama-sama terjadi di waktu lampau? Simak penjelasannya berikut ini. Present perfect tense dengan simple past tense sama-sama kejadiannya terjadi di waktu yang lampau atau waktu yang lalu. Nah, untuk present perfect tense tidak ada keterangan waktunya. Simple past tense kita harus menuliskan keterangan waktunya. Bandingkan kedua kalimat ini. Ya, sama aktivitasnya memasak dan sama-sama terjadi di waktu lampau. Tetapi yang ini tidak ada keterangan waktunya, sehingga sobat semua menggunakan di sentence itu adalah present perfect tense karena lampau tidak ada keterangan waktunya. Ibu sudah memasak nasi. Jadi gampangannya kalau present perfect tense itu menyatakan sudah atau belum. Misalkan saya sudah mandi, mereka sudah belajar, ayah belum minum kopi. Nah, ketika sobat membuat kalimat sudah atau belum, maka sobat semua menggunakan kalimat present perfect tense. Nah, ketika sobat semua membuat kalimat lampau di mana ada keterangan waktunya, maka sobat semua menggunakan simple past tense. Misalkan mereka bermain sepak bola kemarin, ayah minum kopi tadi pagi, ibu memasak tadi pagi. Nah, coba kita lihat kalimat berikutnya. Ya, sama-sama minum, sama-sama sudah selesai di waktu lampau, tetapi kalimat yang ini tidak ada keterangan waktunya. Di sini menjelaskan sudah atau belum. Saya sudah minum air. Kakak sudah mandi misalkan. Maka itu kalimat present perfect tense. Tapi ketika sobat semua membuat kalimat lampau sudah selesai, tetapi ada keterangan waktunya, misalkan saya minum air 2 jam yang lalu, maka sobat menggunakan simple past tense. Itulah perbedaan penggunaan present perfect tense dengan simple past tense. Bagaimana pola kalimat present perfect tense untuk kalimat positif? Pola kalimatnya adalah subject, kemudian have atau has, kemudian verb 3, verb 3 atau past participle. Baik, ketika sobat menggunakan subject I, you, kamu, we, they, atau subjek jamak, banyak, misalkan the children, the students, the parents, maka sobat menggunakan have, ya. Subjek, have, kemudian verb yang ketiga. Ingat ya, in present perfect tense yang digunakan verb 3, bukan verb 2 atau verb 1. Misalkan kita punya taught di sini. Taught ini adalah bentuk ketiga dari kata kerja. Bentuk pertama, teach, mengajar. Jadi teach, taught. Misalkan flower di sini, ini juga bentuk ketiga dari kata kerja pertama, fly, terbang. Fly, flew, flown. Ya, untuk materi lengkap tentang bagaimana cara menggunakan verb 1, verb 2, verb 3 dalam bahasa Inggris, bisa sobat simak di video saya sebelumnya. Baik, ketika subjek yang sobat gunakan adalah, kita ke contoh kalimat dulu. Baik, the children have played volleyball. Ya, pola kalimatnya anak-anak
kemudian have, kemudian verb yang ketiga. Anak-anak sudah bermain bola voli ya, sudah bermain bola voli. Lampau, tidak ada keterangan waktunya. Number 2, I have cooked a plate of noodle. Subject, have, kemudian verb yang ketiga. Saya sudah masak satu sepiring mie. Nah, ini lampau, tapi tidak ada keterangan waktunya. Menyatakan sudah, ya, sudah selesai. Kemudian yang ketiga, they have studied English. Sama ya, subject, have, verb 3. Sekarang, ketika sobat menggunakan subject he, she, it, ya, he, she, it, atau subjek tunggal, singular, maka sobat semua menggunakan has. Tidak boleh menggunakan have ya, karena sudah aturannya. So, he has, she has, it has, kemudian baru menggunakan verb yang ketiga. Let's see the example. Kita lihat contoh kalimatnya. Mr. Jerry has taught biology. Pak Jerry sudah mengajar biologi. The cat has caught the mouse. Kucing telah menangkap tikus ya. Subject has, kemudian verb yang ketiga. Lampau, no time signal. Tidak ada keterangan waktunya. The pilot has flown the plane. Ya, pilot telah menerbangkan pesawat. Subject has, verb 3. Itulah pola kalimat perfect tense untuk kalimat positif. Baik, berikutnya pola kalimat negatif, present perfect tense. Jadi sobat semua, kalimat perfect tense negatif, kalau kita terjemahkan in bahasa, itu artinya belum. Saya belum makan, mereka belum pergi ke sekolah. Misalkan ibu belum memasak, itu adalah bentuk negatif dari present perfect tense. Ya. Baik, untuk pola kalimatnya adalah, jika sobat semua, pola kalimatnya subject, kemudian have atau has, plus not. Kemudian verb yang ketiga. Sama ya, positif, negatif, sama-sama menggunakan verb yang ketiga. Nah, jika sobat semua menggunakan subject I, you, we, they, maka sobat menggunakan have plus not. Atau terkadang juga disingkat menjadi haven't. Ya, I haven't, you have not, we haven't, they haven't, dan sebagainya. Kemudian verb yang ketiga. Nah, itu ya, untuk pola kalimat negatifnya. Contoh kalimatnya misalkan, the children have not played volleyball. Anak-anak belum bermain bola voli. Ya, jadi kalau kita terjemahkan, ini biasanya kita terjemahkan sebagai belum. Ya, the children have not played volleyball. I haven't cooked a plate of noodle. Saya belum memasak sepiring mie. Ya, subject, kemudian have, not, haven't, kemudian verb yang ketiga. Number 3, they have not studied English. Ya, mereka belum belajar bahasa Inggris. Sekarang, jika subjek yang digunakan adalah he, she, it, maka sobat semua menggunakan ya has, not, atau disingkat hasn't. Kemudian verb yang ketiga. Ya, kita lihat contoh kalimatnya. Ya, Mr. Jerry has not taught biology. Pak Jerry belum mengajar biologi. Subject has, not, verb 3. The cat hasn't caught the mouse. Kucing belum menangkap tikus. The pilot has not flown the plane. Pilot belum menerbangkan pesawat. Ya, itulah pola kalimat negatif present perfect tense. Baik, pola kalimat yang terakhir, present perfect tense, interrogatif atau pertanyaan. Pola kalimatnya adalah, ya, jika subjek yang digunakan I, you, we, they, maka yang kita gunakan di awal kalimat adalah have. Have you, have we, have they, kemudian verb yang ketiga. Jadi kalau kita terjemahkan in bahasa untuk questions atau interrogative, present perfect tense itu adalah apakah kamu sudah bla 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 bla, misalkan ya, misalkan apakah kamu sudah makan, apakah mereka sudah tidur, atau mungkin apakah ayah kamu sudah berangkat ke sekolah. Nah, itu maka sobat harus menggunakan present perfect tense ya. Misalkan kita lihat contoh kalimatnya misalkan. Nah, have the children played volleyball? Apakah anak-anak sudah main bola voli? Nah, jika sobat bertanya apakah seseorang sudah doing something, maka sobat menggunakan present perfect tense ya. Misalkan yang kedua, have you cooked a plate of noodle? Apakah kamu sudah masak sepiring mie? Nah, pola kalimatnya have, subject, kemudian verb 3. Nah, untuk menjawabnya, jika jawabannya yes, maka gunakan subjeknya apa, kemudian have. Kalau belum, maka
no, kemudian subjeknya apa, kemudian menggunakan haven't. Ya. Yang ketiga, have they studied English? Apakah mereka sudah belajar bahasa Inggris? Yes, they have. Ya, sudah. Mereka sudah belajar bahasa Inggris. Mudah banget bukan? Baik, berikutnya. Oke. Jika subjek yang digunakan he, she, it, maka has. Kita menggunakan has ya, kemudian kita taruh di depan. Ya, misalkan has she played, has he bought, has your mother flown misalkan. Nah, coba kita lihat contoh kalimatnya. Has Mr. Jerry taught biology? Apakah Pak Jerry sudah mengajar kelas biologi? Yes, he has. Yes, he has. Ya, sudah. Ya, pola kalimatnya has, kemudian subjek, kemudian verb yang ketiga. Has the cat caught the mouse? No, it hasn't. Kenapa it? Karena the cat subjeknya ya. Apakah kucing itu sudah menangkap tikus? No, belum. Belum menangkap ya. Yang terakhir, has the pilot flown the plane? Yes, he has. Apakah the pilot sudah menerbangkan pesawat? Yes, he has. Ya, jadi intinya present perfect tense itu menyatakan sebuah makna sudah atau belum. Saya sudah makan, saya belum makan, dan sebagainya. Ya, itulah pola kalimat present perfect tense interrogative. Baik sobat semua, itulah tadi video materi tentang present perfect tense. Semoga bermanfaat buat sobat semua. Tonton video saya yang lain tentang pembelajaran bahasa Inggris. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.